Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Binatang tak tahu malu, hari ini kau takkan mungkin melihat matahari terbenam. Rasakan tajam golokku, si pantang lawan ini. Tetapi Lutung Kasarung sangat gesit. Sabetan cepat sekali ia menghindarkan tubuhnya dari sabetan golok si lengser, lalu meloncat ke atas pohon. Tangannya memegang dahan yang paling rendah dan sembari menggelayun, kedua kakinya memain, sehingga sekejap saja kepala si lengser sudah berada di bawah cengkraman kuku-kukunya. Lalu dengan keras ditolakannya tubuh si lengser itu. Si lengser kehilangan keseimbangan, limbung, lalu jatuh terjengkang. Si lengser jadi makin sengit. Ia segera bangun dan dengan bernafsu ia melemparkan goloknya yang tajam itu ke arah Lutung yang baru menggelayun. Namun dengan cepat luar biasa golok itu disanggap kaki kanan Lutung. Dan sesudah itu dengan tangan kirinya dilemparkannya golok itu ke arah pohon jati yang jauhnya belasan tombak. Batangnya sangat besar, kulit-kulitnya di sana sini mengelupas dimakan waktu. Pada batang yang sudah tua itulah golok si lengser yang diberi nama si pantang lawan itu menancap dan melesak amblas hingga tinggal pegangannya saja. Melihat tenaga Lutung yang sangat besar sekali, timbul takut si lengser. Bergidik ia bila mengingat betapa akibatnya jika golok itu dilemparkan kepadanya. Tentu akan terpanggang tubuhnya yang gemuk itu dan niscaya habislah sudah nyawanya yang cuma selembar itu. Selagi ia berdiri bengong dengan sendi-sendi gemetar, teringat akan hebatnya akibat golok yang dilemparkan Lutung itulah terdengar suara berkata, "Sudahlah Mamang Lengser, jangan coba membunuhku juga." Bulu roma si lengser berdiri. Siapakah yang berkata itu? Tentu bukan junjungannya, karena suara Baginda tidak begitu. Lagi pula jika Baginda yang bersabda, tidak nanti akan membahaskan Mamang Lengser. Jadi siapa? Lutung itukah yang bicara? Bicarakah Lutung yang ada di depannya? Apa mungkin Lutung bisa bicara? Tetapi kalau bukan Lutung itu, siapa pula? Tidak ada yang lain. Wahai, ada Lutung bisa bicara. Sungguh ajaib, sungguh aneh. Prabu Tapak Ageng yang juga mendengar suara itu bersabda menyatakan keheranannya. Rupanya Lutung itu bukan Lutung sembarang Lutung. Dengar, ia bisa bicara. Lengser, pantaslah kau tak mampu menangkapnya. Pantaslah kau dipermainkannya. Si lengser menoleh kepada Baginda lalu menghaturkan sembah. Daulat Gusti. Dari manakah kau dapatkan Lutung itu, Lengser? Daulat Gusti, Aki Panyumpit yang mempersembahkannya kemarin sore. Aki Panyumpit, dari manakah ia menangkap Lutung yang luar biasa ini? Ampun Gusti, hamba kurang jelas, hamba kurang periksa. Prabu Tapak Ageng terdiam. Sudahlah Lengser, sabda Baginda. Kemudian setelah beberapa jenak berpikir, jangan kau kejar pula dia, biarlah, tak usah kau potong. Seleraku untuk menyantap daging Lutung pun sekarang tidak ada. Lebih baik bawalah Lutung ini kepada anakku yang sulung Prabu Rarang. Tentu akan senang hatinya mendapat Lutung yang ajaib ini. Barangkali akan banyak gunanya membantu-bantu dan menemaninya kalau ia lagi menenun atau akan jadi kawan bercengkrama. Dan sambil menoleh kepada Lutung Kasarung, Baginda bersabda dengan wajah ramah manis. Utun, marilah turun. Kau masih boleh melihat matahari terbenam nanti sore, dan melihat matahari terbit pula pada pagi hari besok, dan hari-hari selanjutnya. Kami tak hendak lagi menyantap daging Lutung. Pergilah kau bersama si Lengser kepada ketujuh orang putriku. Di sana kau mesti membantu-bantu kalau perlu.
menemani mereka bila sedang menenun. Lantaran Baginda bersabda dengan manis serta ramah, Lutung Kasarung pun turun, namun bukan ia mendekati si Lengser, dan si Lengser pun nampaknya jerih kalau didekati binatang yang telah menjatuhkan pamornya itu. "Jalanlah duluan," kata si Lengser dengan mendongkol kepada Lutung Kasarung. Lalu si Lengser menghaturkan sembah kepada Baginda, meminta diri akan menjalankan titah. "Hamba meminta perkenan Gusti akan menjalankan titah," kata si Lengser. Lutung Kasarung memandang kepada Baginda, kemudian merangkaplah kedua belah kaki depannya, kedua lengan itu diacung-acungkannya ke atas kepala, ke depan mukanya, meniru-niru tingkah si Lengser menyembah. Melihat perbuatan itu, Baginda tertawa pula karena gembira dan merasa lucu. "Ya pergilah kau, hati-hati di jalan." Matahari tengah sepenggalah, para putri di istana Pasir Batang tengah asyik menenun, berjajar mereka di belakang gedogan. Tangan indah gemulai mengulang barka, melemparkan teropong, memberi pakan, suara berirama sahut bersahutan. Trung, trung, krulung, trung, 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 krulung. Sambut bersambut melenakan orang yang mendengarkannya. Orang yang berjalan sebentar menyimak, orang yang lagi buru-buru sejenak tertegun akan mendengarkan suara orang menenun yang merdu. Orang yang bersegera merandek, orang yang cepat-cepat menghentikan langkahnya, semuanya mengagumi tingkah para putri yang sedang asyik menenun. Bukan hanya lantaran suara tenun yang merdu melenakan saja, tetapi mengagumi kecantikan para putri yang tiada tara. Trung, 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 krulung, trung, 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 krulung. Para putri sedang asyik di tingkah suara tenun. Ketika itulah kelihatan datang si Lengser beserta Lutung Kasarung. "Nun Gusti, hamba datang mengaturkan sembah." Melihat kedatangan si Lengser bersama Lutung itu, Purbararang terkejut dan terheran-heran. Segera dia berhenti menenun. "Memang Lengser, mengapa Lutung itu dibawa kembali kemari? Sudahkah Mamang bawa kepada Ayahanda? Mengapa belum dipotong juga? Bukankah hari ini Ayahanda berbuka tapak?" "Ampun Gusti, adapun sekarang hamba datang menghadap ke hadapan Duli adalah lantaran mendapat titah Gusti Sepuh dari pertapaan." "Titah Ayahanda? Titah apakah gerangan?" "Lutung sudah hamba persembahkan, tetapi Gusti Sepuh tak lagi berkenan dan menyantap daging lutung. Karena itu dititahkannya agar lutung hamba persembahkan kepada Gusti." Purbararang menjebikkan bibirnya. "Wah, buat apa bagiku seekor lutung?" "Nun Gusti, yang menguasai hidup dan kehidupan di seluruh kerajaan Pasir Batang anu girang. Adapun lutung yang hamba persembahkan sekarang ini ternyata bukan sembarang lutung." "Bukan lutung sembarang lutung?" tanya Purbararang tertawa. "Jelas kelihatan binatang itu seekor lutung, berbulu hitam, berekor panjang, mukanya buruk, bukan buatan." "Tetapi lutung ini bisa bicara." "Apa? Lutung bisa bicara? Jangan ngaco. Sungguhlah apa yang hamba persembahkan. Jangan kami memang permainkan." "Ampun beribu ampun, mana berani hamba mempermainkan junjungan seluruh kerajaan. Benarlah apa yang hamba persembahkan, sekali-kali tidaklah berdusta. Adalah benar bahwa lutung itu bisa bicara." Mendengar kekeras kepalaan si Lengser, Purbararang berpikir. Sejenak kemudian baru ia bersabda, "Cobalah suruh dia berkata, supaya kami percaya." Si Lengser menoleh kepada Lutung Kasarung. Dipandangnya lutung itu dengan pandangan mengajak bersahabat. Ia khawatir kalau lutung itu mempermainkannya pula. "Lutung, bicaralah kau." Namun Lutung Kasarung seolah-olah tidak mendengar permohonan si Lengser yang sangat itu. Ia asyik sekali memperhatikan putri-putri yang sedang menenun. "Lengser, mana dia mau bicara?" teriak Purbararang. "Lagi pula, mana ada lutung bisa bicara?"
Lihat mengerti pun ia tidak akan omonganmu. Si lengser menjadi gugup. Ia khawatir gustinya murka karena mengira dipermainkan. Tapi tadi benar-benar ia bicara, katanya sungguh-sungguh. Telinga hamba sendiri yang mendengarnya adalah Gusti Sepuh yang sangat kagum karena lutung ini bisa bicara sampai merasa sayang untuk memotongnya. Sungguh Gusti, ia bisa bicara seperti manusia. Purbalarang tidak mau percaya. Tapi biarpun memang lutung itu bisa bicara, buat apa bagiku seekor lutung? Ampun Gusti, hamba hanyalah sekadar pembawa titah Gusti Sepuh belaka. Purbalarang mengangguk-anggukkan kepala. Pergilah kau kepada Adinda Purba Endah, barangkali ia mau berkawan dengan seekor lutung. Sabda Purbalarang pula sambil tertawa. Kemudian ia kembali melanjutkan pekerjaannya menenun. Hamba pun meminta diri. Kemudian ia menoleh kepada lutung Kasarung yang sejak tadi duduk mengagumi tingkah para putri yang asik menenun. Marilah ke sini. Lutung Kasarung menurut. Tempat Nyimas Purba Endah bertenun tak begitu jauh dari tempat Purbalarang. Keenam orang putri itu menenun bersama-sama di dalam sebuah ruangan besar. Purba Endah mendengar apa yang tadi dibicarakan oleh kakandanya dengan si lengser. Maka ketika si lengser datang mendekat kepadanya beserta lutung Kasarung, ia tidak menunggu si lengser menghaturkan sembah dan berkata-kata. Segera ia berkata, Mamang Lengser, lutung itu sangat besar, tak beda dengan manusia saja. Sedangkan aku hanyalah seorang perempuan belaka. Bagaimanakah kalau kelak ia mengamuk? Tidak, Mamang. Aku tidak butuh teman seekor lutung. Pergilah kepada Adinda Purba Dewata. Barangkali ia memerlukannya. Namun Purba Dewata pun tidak mau mempunyai kawan seekor lutung. Si lengser disuruhnya pergi kepada Nyimas Purba Kancana. Tetapi ia pun tak sudi berteman dengan seekor lutung. Buat apa bagiku seekor lutung? Kata Nyimas Purba Kancana. Aku tak membutuhkan seekor binatang. Mengapa pula ayahanda memberikan seekor lutung kepada kami? Tidak adakah anugerah yang lebih baik lagi? Pergilah Mamang kepada Adinda Purba Manik. Tentu ia suka mendapatkan kawan seekor lutung. Apa? Aku suka menerima seekor lutung menjadi teman? Teriak Nyimas Purba Manik pula. Sedangkan jejaka tampan sekalipun mesti kupilih sebelum kuterima menjadi teman. Pergilah kepada Adinda Purbalewih. Ia memang memerlukan seorang teman. Mamang Lengser, bukan hamba menolak anugerah dari ayahanda, namun tidak berani hamba menerima anugerah lutung itu, sahut Purbalewih lagi. Bukankah Kakanda Purbalarang dan kakanda-kakanda lain telah menolaknya? Karena itu tak berani hamba melancangi kakanda-kakanda hamba buat menerimanya. Dengan agak jengkel dan bingung si lengser akhirnya kembali lagi ke hadapan Nyimas Purbalarang. Nun Gusti, tak seorang pun di antara sekalian Adinda Gusti yang sudi menerima anugerah Gusti Sepuh. Sekarang semuanya hamba pulangkan kepada kebijaksanaan Gusti sendiri. Apakah yang mesti hamba persembahkan kepada Gusti Sepuh? Sejenak Purbalarang tertegun merenung memikirkan perkataan si lengser. Matanya memandang tajam kepada lutung Kasarung. Ia tidak suka kepada binatang itu, apalagi kepada lutung yang bulunya hitam serta ekornya panjang menjijikan itu. Namun untuk menolak anugerah ayahanda tak pula ia kuasa. Niscaya ayahanda akan berkecil hati kalau anugerahnya ditolak oleh putrinda sendiri. Dan bagaimanakah kelak jika nanti ayahanda karena murkanya datang ke istana menemuinya? Tentu ayahanda kecuali menanyakan tentang lutung, akan pula menanyakan di mana gerangan adanya Purbasari. Kalau itu sampai terjadi, akibatnya tentu akan hebat. Lantaran ingat itu sambil menghela napas panjang, akhirnya Purbalarang mau menerima lutung itu. Baiklah Mamang Lengser, tinggalkan saja binatang itu di sini, tapi ikat pada batang pohon agar tidak mengganggu kami. Nun Gusti sembahan seluruh negara, menurut hemat hamba tak usahlah binatang ini diikat, karena jinak takkan mungkin ia minggat.
Lagi pula kalau diikat, bagaimana nanti jika Gusti hendak menitahkan mengambil sesuatu kepadanya? Begitupun baik, sahut Purbararang. Sebelum pergi, si lengser menoleh kepada Lutung Kasarung. Ia mendekatinya sambil berkata dengan sikap bersahabat, "Utun, tinggallah kau di sini baik-baik." Lutung Kasarung tidak menjawab, matanya saja yang mengiyakan. Setelah si lengser mengundurkan diri, Lutung Kasarung duduk di sudut sambil memperhatikan keenam putri yang parasnya cantik-cantik itu. Diperhatikannya dengan baik keenam putri itu, diperbandingkannya dengan wajah putri jelita yang pernah dilihat dalam impian di kahyangan. Namun tak seorang pun di antara keenamnya yang mempunyai kesabaran, keagungan, kerendahan hati, dan kasih sayang seperti yang dia temui pada wajah kekasihnya dalam impian itu. Dalam pada itu, Purbararang beserta kelima adindanya pun sudah pula melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Maka keenam putri itu pun asik menenun lagi. Terdengar suara antukan alat-alat tenun seperti berlagu, sambut bersambut, bersahut-sahutan sesamanya. Purbadewata yang terkenal merdu suaranya terdengar bersenandung. Ia menggumamkan lagu degung yang agung serta indah jembar itu. Putri-putri lain mengikutinya perlahan-lahan. Alangkah merdunya. Rampak sekar para putri itu ditingkahi suara alat-alat tenun yang penuh irama. Tetapi suasana yang sangat menyenangkan itu tiba-tiba diganggu oleh suara trong, trong di arah Purbararang. Putri-putri yang lain yang sedang asik dengan tenunan dan nyanyian masing-masing, hampir tak seorang pun menaruh perhatian pada suara itu. Tetapi Nyimas Purbararang sangat mendongkol. Terdengar ia mengeluh. Mengapa pula taropong itu jatuh? Lalu ia menoleh kepada Adinda Prabu Endah yang berada paling dekat di dampingnya. "Adinda Purba Endah, tolonglah Kakanda ambilkan taropong yang jatuh itu." "Hamba tak bisa, Kanda. Hamba sendiri sedang kepalang," sahut Nyimas Purba Endah. "Purbadewata, kau tolonglah. Hamba pun lagi tanggung, Kanda. Kalau begitu, Adinda Purba Kancana, kau tolonglah." "Mengapa mesti Adinda yang mengambilnya?" tukas Nyimas Purba Kancana. "Mengapa tidak Kakanda titahkan saja si Lutung itu? Bukankah Ayahanda pun menganugerahkannya buat membantu-bantu, menolong-nolong kalau kita perlu?" "Duhai, kenapa pula aku lupa pada binatang hitam legam itu?" kata Purbararang. Segera ia pun menoleh kepada Lutung Kasarung yang sedang duduk mengantuk di dekat pintu. "Lutung hitam, ambilkan taropongku yang jatuh itu, cepat." Lutung Kasarung tidak menjawab, tetapi dengan segera ia berdiri dan masuk ke kolong akan mengambil taropong yang jatuh itu. "Hei, rupanya Lutung itu benar-benar mengerti bahasa manusia. Lihat, ia mengambil taropong itu. Ia mengerti apa yang kutitahkan. Pantaslah Ayahanda menganugerahkannya kepada kita. Sungguh luar biasa binatang buruk rupa itu." Tetapi setelah taropong itu berada di tangannya, Lutung Kasarung tidak mempersembahkannya kepada yang empunya, melainkan mempermainkannya di antara jari-jarinya yang berbulu itu. "Lutung, marilah cepat kau berikan taropong itu kepadaku." Namun, Lutung Kasarung seperti tidak mendengar apa-apa. Ia terus saja bermain-main dengan taropong itu, diangkatnya ke mukanya, lalu dicium-ciumnya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.